Halo, ketemu lagi kawan naik kelas. Ketemu lagi dengan saya, Donas Moro. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sikap positif. Sikap positif itu apa sih? Apa sih yang dibilang dengan sikap positif, sikap negatif? Bersikap positif, negatif, atau negatif thinking itu apa sih? Apa sih manfaatnya bersikap positif? Apa sih kerugiannya kalau kita itu berpikir negatif? Kita akan bahas kali ini, di video kali ini. Pastikan tonton sampai selesai. Sikap positif adalah bentuk dari jiwa yang positif, yang memunculkan hal-hal yang menarik sesuatu menjadi terlihat baik atau indah, misalnya menyenangkan atau menggembirakan atau ada menularkan semangat. Maka itu adalah salah satu ciri dari sikap positif. Jadi yang dengar seneng, yang lihat seneng, atau yang dapat cerita juga seneng. Lebih memunculkan kepercayaan diri, memunculkan keindahan, atau menarik keceriaan. Itu adalah ciri-ciri dari sikap positif. Nah, kalau yang negatif itu gimana sih? Oke, gambarannya sikap negatif itu adalah nggak diapa-apain, ngambek, diajak ngomong sedikit, nyolot, baru ngomong sebentar, ngegas. Nah, ini adalah salah satu respon negatif yang memunculkan kesan tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak ramah, atau menyulut permusuhan, atau malah terjadi pertengkaran, atau terjadi percekcokan. Ini adalah sikap yang negatif. Intinya negatif, arahnya ke tidak baiklah. Sikap positif Anda sangat dipengaruhi oleh apa yang sering Anda lihat, apa yang sering Anda dengar, di mana Anda bergaul dengan orang-orang di sekitar Anda atau lingkungan Anda ini seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Kalau Anda merasa, oh saya ini posisinya sedang negatif, maka coba dievaluasi lagi. Apakah Anda masih sering mendengar hal-hal negatif, masih banyak nangkepin gosip, atau banyak yang mendengar komentar-komentar nyinyir atau komentar-komentar negatif, atau malah Anda yang nyinyir sendiri. Nah, ini coba dihindari. Pertama, apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, itu kalau positif maka Anda akan banyak terdorong untuk ke arah positif. Kalau itu negatif maka Anda akan cenderung untuk negatif. Yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan. Lingkungan Anda positif, maka Anda akan bereaksi positif. Kalau lingkungan Anda negatif, secara tidak sadar Anda akan bereaksi negatif pula. Nah, untuk bersikap positif ini, apakah natural aja sebagai respon atau ada hambatannya juga? Ada. Ada beberapa faktor sebagai penghambat bagaimana berperilaku positif atau mengeluarkan tanggapan yang positif. Misalnya seperti apa? Misalnya perilaku orang lain yang negatif. Maka tadi di awal saya sampaikan, hati-hati dengan lingkungan Anda. Kalau lingkungannya negatif, Anda mencoba positif sekalipun, ketika ada berbuat positif atau mencoba mengeluarkan getaran positif, tapi respon atau perilaku orang di sekitar Anda negatif, maka ini akan menjadi salah satu faktor penghambat untuk Anda menjadi positif. Lingkungan kerjanya negatif, lingkungan tempat tinggalnya negatif. Selain itu, apa yang Anda tonton dalam bentuk berita atau film, drama, atau apapun itu yang cenderung seperti film program-program gosip atau yang membahas kesalahan atau kelemahan orang lain dan mencerca, itu akan menjadi faktor penghambat Anda menjadi lebih positif. Ada lagi faktor yang lebih personal, yaitu hubungan dengan keluarga atau pengalaman di masa kecil, semasa hidupnya seperti apa. Nah, yang seperti ini saya sarankan Anda mencoba refleksi diri, merelaksasi diri, dan mencoba merenungkan kembali apakah yang Anda lakukan itu akan seperti apa yang mereka lakukan, atau bagaimana mereka berperilaku terhadap Anda. Apakah itu menyenangkan? Apakah itu baik? Mari kita evaluasi lagi. Setidaknya bisa dianalogikan bahwa pikiran negatif atau sikap negatif itu seperti peluru yang akan menyasar ke badan kita. Yang ketika kita kena, maka dampaknya
akan bisa menurunkan semangat, bikin kita jadi ngelogro, bikin kita jadi tidak bernafsu makan, jadi kita kepikiran seperti itu. Nah, serangan pikiran negatif atau sikap negatif ini lebih ke mindset atau pola pikir kita, di mana pola pikir ini akan merubah perilaku. Ketika kita memiliki pola pikir negatif, maka perilaku kita akan cenderung negatif. Setelah perilaku kita negatif, maka apa yang akan muncul sebagai hasil akan negatif pula. Bagaimana kita punya daya tahan dari serangan pikiran negatif ini atau serangan negatif dari sekitar. Yang pertama adalah hati-hati bicara terhadap diri sendiri. Jangan-jangan yang membuat kita berpikir negatif atau kita ini tidak percaya diri adalah diri kita sendiri. Kenapa? Apakah Anda sering berbicara terhadap diri sendiri, wah saya nggak bisa, wah saya orang miskin, wah saya orang gagal. Hati-hati ketika Anda berbicara terhadap diri Anda sendiri, telinga Anda mendengar loh, dan ini akan menjadi persepsi di kepala Anda, di otak Anda, yang menjadikan Anda percaya terhadap argumen tersebut, dan itu termasuk serangan negatif. Maka ada program atau metode menyemangati diri dalam bentuk afirmasi. Misalnya, saya bisa, saya kuat, saya akan sukses, saya bisa melakukan hal tersebut. Nah, bentuk-bentuk afirmasi seperti ini adalah suntikan positif untuk menjadi semangat terhadap diri sendiri, membiasakan kita dalam perilaku positif pula. Dari tadi kita berbicara seputar 3 hal itu ya. Mindset ini menentukan perilaku nanti menentukan hasil dari apa yang kita pikirkan akan memunculkan perilaku, apa yang kita lakukan akan memunculkan hasil dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Bila kita melakukan hal-hal yang negatif, maka di sekeliling kita akan negatif pula. Bisakah kita mengkontrolnya? Bisakah kita menghindarinya? Jawabannya bisa. Merubahnya di mana? Merubahnya adalah bagaimana kita merespon. Kita tidak bisa menentukan apa yang akan menimpa pada diri kita, apa yang akan terjadi pada diri kita, tapi kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan sebagai respon. Yang kita bisa lakukan adalah menentukan bagaimana kita merespon setiap masalah. Respon tersebut kita harus sadari sebagai pilihan. Pilihan yang seperti apa? Jika kita mendengar hal-hal yang negatif, maka kita punya pilihan untuk menerima hal tersebut atau membiarkan atau mengabaikannya saja. Lalu melindungi diri kita dari persepsi atau kebiasaan negatif. Itu adalah pilihan. Karena kita tidak bisa memilih siapa yang akan berbicara kepada kita dan yang dia bicarakan itu positif atau negatif. Maka maintenance ada pada diri kita sendiri. Dalam merespon ini, apakah ada triknya? Apakah ada caranya supaya respon kita ini betul-betul kita sadari sebagai pilihan yang terbaik? Kita bisa melakukannya dengan membiasakan diri. Biasakan mendengar hal-hal yang positif. Biasakan mengucapkan hal-hal yang positif pula. Biasakan memberikan pujian, mengucapkan minimal maaf, terima kasih, good job. 3 hal tersebut akan membentuk 3 hal tersebut setidaknya akan membentuk kebiasaan positif. Jika Anda mendapatkan bantuan, ucapkan terima kasih. Jika Anda melakukan kesalahan, minta maaf. Dan jika Anda merasa ada orang yang melakukan pekerjaan dengan baik, berikan pujian dengan minimal good job. Sip. Itu adalah salah satu bentuk dari perilaku positif. Oke, yang paling sering muncul sebagai faktor penghambat itu adalah mental block. Mental blocking ini seperti apa? Contohnya sebuah mental block adalah, alah, dia juga begitu kok sama saya. Ah, dia orangnya jahat kok, ngapain aku berbuat baik sama dia? Ah, dia orangnya resik, ngapain aku harus baik-baik sama dia? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari mental blocking. Jadi, jangan membuat diri Anda sama seperti mereka dengan melakukan apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Itu adalah yang membuat nilai Anda berbeda dari
orang yang lainnya. Ciptakan lingkungan yang positif, minimal senyum. Senyuman akan membawa aura juga yang positif. Dengan membentuk lingkungan yang positif, banyak senyum, saling mendukung, saling memuji, berterima kasih, meminta maaf, dan memberikan dukungan dalam bentuk minimal good job, dengan minimal empati, rasa peduli terhadap sesama, empati dan apresiasi terhadap apa yang dikerjakan orang lain, maka kita memunculkan lingkungan yang positif pula yang nantinya akan berguna untuk diri kita juga ke depannya. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya lakukan dalam video ini. Saya sudah melakukan pembahasan terkait dengan bagaimana melakukan pikiran positif. Semoga bermanfaat. Jadi nggak ada terus malah klik atau